Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Jamaah Shalah Mu'ad bin Jabal, bersyukur kepada Allah kita masih diberi kesehatan, diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa hadir untuk kita lanjutkan kajian. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebetulan akhir bulan ya, kita akan ketemu nanti di tahun baru, tahun 2024. Ya, mudah-mudahan kita sehat semua dan bisa istiqomah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, materi malam ini kalau melihat tema-tema yang ada di kitab Riyadhus Shalihin itu perintah dan larangan. Ya. Saya malam ini tidak merujuk pada kitabnya, tapi saya mau mengambil temanya saja. Ya. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, perintah, kita bahas perintah dulu. Perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran itu, Allah menggunakan beberapa bentuk. Ya. Pertama, bentuknya bentuk fi'il madi, tapi fi'il madinya bentuknya majhul. Ya. Karena kalau kita belajar sorok itu ada bentuk majhul, ada bentuk maklum. Misalnya kataba fi'il madi itu bentuknya maklum. Ya. Kataba. Tapi kalau bentuk majhulnya kutiba. Ya. Maka di sana perintahnya diwajibkan atas kamu. Kutiba alaikumusiyam. Ya, diwajibkan. Jadi perintah sifatnya wajib. Ya. Atau kutiba alaikumul qital. Wajibkan atas kalian berperang. Oke. Yang kedua, perintah di dalam Al-Quran bentuknya fi'il amar. Ya. Jadi fi'il itu kata kerja. Kata kerja, ada fi'il madi, bentuknya fi'il madi itu artinya telah. Kalau dalam bahasa Inggris bentuknya past tense. Kemudian ada yang kedua fi'il amar, perintah. Ya, perintah. Misalnya apa? Kulu washrobu, makanlah, minumlah, wala tusrifu,
Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Ada perintah, ada larangan di situ. Jadi perintah dalam Al-Quran bentuknya berupa fi'il amar, kata perintah. Atau ayat lain misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Ini perintah. Menggunakan fi'il amar. Ku. Oke. Yang kedua atau yang ketiga, perintah dengan menggunakan kata yang artinya perintah. Ya, memerintah. Misalnya yang ada Al-Quran boleh dibuka. Saya mau dalami ayat ini agak relevan sebenarnya soalnya. Silakan dibuka surah 4 An-Nisa ayat ke-58. Atau sering kalau khutbah Jumat, ya, mengakhiri khutbah itu, khutbah kedua Jumat, sang khatib biasanya membaca Innallaha ya'muru, ya, sesungguhnya Allah memerintahkan Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat perintah di dalam Al-Quran. Allah salah satunya gunakan kata yang berarti perintah, yang muru itu. Sudah kita buka An-Nisa surah 4 ayat 58. Silakan dibaca Pak. Yang ada Al-Quran. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha wa idza aqamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum. Innallaha kana sami'an basira. Oke. Terjemahnya ada Pak? Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar. Jadi di situ ya'muru artinya menyuruh ya, tapi di terjemah lain memerintahkan. Oke? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanah, menyampaikan amanah ila ahliha, kepada ahlinya. Ya. Saya ingin mendalami ayat ini karena kaitan dengan 14 Februari 2024. Ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu menyerahkan, memilih, mencoblos, ya, menyerahkan amanah. Jadi ketika kita coblos orang, itu artinya kita menyerahkan amanah. Ya, kepercayaan untuk sekian tahun. Nah, Allah pesan di situ, serahkan, pilih, berikan kepercayaan itu ila ahliha, kepada yang pantas menerima, kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Oke. Asbabun nuzul ayat ini, Pak. Ayat ini turun, ada peristiwanya, ada sebabnya. Ini namanya asbabun nuzul. Ya. Setelah Nabi
menguasai Mekah, ya, yang disebut dengan Futuh Mekah, ya, Futuh Mekah, yang Allah abadikan dengan di surat An-Nasr itu, idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Lalu Nabi dan sahabat bersihkan berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Setelah selesai, tidak ada lagi berhala, satu pun tidak ada. Nabi panggil seseorang yang dari dulu, dari zaman kakeknya Nabi masih ada. Orang ini diberi kepercayaan untuk memegang kunci Ka'bah. Namanya Utsman bin Tolha. Panggil, lalu menghadap Utsman bin Tolha itu. Kemudian Nabi bilang, mana kunci Ka'bah yang kamu pegang? Serahkan kepadaku. Ya. Kemudian Utsman bin Tolha menyerahkan. Setelah diterima oleh Nabi, ada salah satu paman Nabi yang bernama Abbas berkata, ya Muhammad, serahkan kunci itu, biar aku yang memegangnya. Nabi tidak serahkan. Ya, lalu Nabi masuk ke dalam Ka'bah beberapa waktu lama, enggak beberapa menit gitu. Nabi berada di dalam Ka'bah. Kemudian Nabi keluar lagi. Kemudian Nabi panggil lagi Utsman bin Tolha tadi. Utsman bin Tolha, sini. Ya, setelah menghadap Nabi, Utsman bin Tolha, kemudian Nabi serahkan lagi kunci itu. Ini, aku serahkan kembali kunci ini kepadamu. Pegang, jaga. Jadi ketika Nabi berada di dalam Ka'bah tadi, turun ayat ini. Nabi disuruh menyerahkan kunci itu kepada Utsman bin Tolha. Walaupun pamannya Abbas tadi minta. Oke. Nah, siapa ahli ini? Ayatnya kan gitu. Ahliha, ila ahliha. Siapa orang yang kita serahi amanah jabatan ini? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke larangan. Tadi kan perintah. Sekarang kita masuk ke larangan. Ya. Nah, larangan di dalam Al-Quran ada Allah menggunakan kata haram atau hurrimat. Ya. Misalnya ayat wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan kepada kalian jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kalau kita jual beli, kita beli, ya, misalnya kita beli beras, seliternya 10.000, lalu kita jual seliternya 12.000, berarti untung 2.000. Ya, maka dalam hal jual beli boleh. Ada kelebihan, keuntungan boleh. Asal antara pedagang dengan pembeli saling ridho, saling terima. Tapi kalau pinjam uang, kita pinjam uang 1 juta, dalam waktu sebulan kita kembalikan 1.050.000, haram. Ini namanya bunga, tambahan. Ya, tambahan. Oke. Atau ayat Al-Maidah, awal ayat kedua, Allah mengatakan, hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Diharamkan atas kalian, ini larangan berarti. Ya. Maitata, bangkai. Jadi kalau ayam
ayam mati, terus kita sembelih, apa boleh? Itu bangkai namanya. Apalagi nggak disembelih. Ya, tapi kalau ayam hidup kemudian kita sembelih, mati bukan bangkai. Ya, wadama, darah itu haram untuk kita minum. Tapi kalau transfusi ya boleh transfusi. Walahmal khinzir, dan Allah haramkan kalian daging babi. Ya, termasuk lemaknya. Oke, jadi larangan ada bentuknya, Allah menggunakan kata haram atau hurima. Yang kedua bentuknya, larangan itu bentuknya ijtanibu, perintah tapi berupa larangan. Misalnya tentang khamar. Ya, Al-Maidah ayat 190, ayat 90-91. Al-Maidah. Ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Ada perintah di situ. Ya. Sesungguhnya khamar, undian, ya, rijsum min amali syaitan, itu adalah bentuk perbuatan syaitan, fajtanibuh, maka tinggalkanlah. Oke. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, Allah menggunakan dalam melarang dengan menggunakan ada yang namanya lam amar. Kalau tadi fi'il amar, sekarang lam amar. Ya. Silakan Pak dibuka. Ini kaitan dengan tadi An-Nisa 58, pada siapa kita serahkan amanah itu. Ya. Sekarang buka surah Al-Maidah surah 5 ayat 52. Ini kasus Ahok. Al-Maidah 52. Ya, silakan Pak. Ayat berapa itu Pak? Al-Maidah 52. 54 Pak, 54 sorry, 54 Pak. Ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata sorry saya sebut Al-Maidah 51 Pak. 51. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda. Itu adalah di situ ya, dalam ya, lam alif ya. Itu namanya lam amr. Lam perintah. Maaf, lam nahi. Lam nahi. Yang artinya larangan. Coba terjemahnya, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Oke, sampai situ. Jadi aulia itu di ayat ini artinya teman. Tapi dalam ayat lain, dalam arti lain pemimpin. Oke. Jadi ayat ini melarang kita mengangkat seseorang yang bukan dari orang beriman. Jadi kalau kita kembali ke An-Nisa 58 tadi, ketika Allah perintahkan serahkan amanah itu ya kepada ahlinya, kemudian kita rujuk ke Al-Maidah 51 tadi,
Ahlinya itu artinya orang yang beriman. Ya, orang yang beriman. Jadi kalau ada, ya kita harus memilih, apalagi untuk posisi paling tinggi di negeri ini. Kalau di situ ada orang beriman, ada orang yang tidak beriman gitu, non-muslim, maka yang kita pilih harus yang beriman. Ya. Oke, nah terkait dengan pilpres, kita 3 pasang. Pilih dari 3 itu siapa yang menurut kita paling beriman. Saya tidak menyebut nomor, tidak menyebut nama. Ya. Dari mana kita tahu keimanan seseorang? Kan keimanan adanya di dalam hati. Ya. Akidah, iman itu adanya di dalam hati. Tapi terrefleksi, tercermin. Keimanan itu mewujud. Karena kata Nabi dalam sebuah hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Maka orang beriman itu, Pak, lihat ucapannya pertama. Ucapannya. Tutur katanya. Ya. Dalam hadis lain, orang beriman itu kata-katanya baik, kalau tidak dia lebih baik diam. Yang kedua perilakunya, tindakannya. Ucapannya pertama, yang kedua perilakunya. Ya. Oke. Pertanyaannya adalah, kenapa harus orang beriman yang kita serahi amanah itu? Kenapa harus orang beriman? Jawabannya adalah kita ingin, ya, ketika orang beriman yang kita pilih, kita ingin agar amanah yang kita berikan, agar aspirasi yang kita sampaikan bisa dilaksanakan. Kenapa orang beriman yang harus kita pilih? Kalau 3-nya semuanya 6 orang 3 pasang beriman, ya muslim semua tadi. Yang terbaik dari ketiganya. Kenapa harus orang beriman? Karena orang beriman hanya takut kepada Allah. Sehingga dia tidak bisa diintimidasi. Dia tidak bisa dikendalikan. Dia tidak seperti boneka. Orang beriman hanya takut kepada Allah. Sehingga dengan oligarki dia bisa berkata tidak. Ya. Jadi kenapa harus orang beriman? Yang benar-benar beriman, itu yang pertama. Orang beriman akan bersikap jujur. Akan bersikap jujur. Dia nggak akan semaunya. Dia nggak akan seenaknya. Kenapa orang beriman akan bersikap jujur? Terlebih dalam memimpin. Karena orang beriman selalu merasa diawasi oleh Allah. Saya sering sampaikan di sini ya. Orang beriman, yang benar-benar beriman, dia sadar bahwa jabatan yang diemban itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bapak Ibu, ketika Umar bin Khattab jadi khalifah menggantikan Abu Bakar, di akhir-akhir hidupnya,
Setelah Umar merasa dia tidak akan lama lagi meninggal, maka Umar bin Khattab, nanti baca dalam sejarah, itu membentuk tim yang dikenal dengan Ahwa, Alif Ahwa, yang disingkat dengan Ahlul Hal wal Aqd, tim formatur dan bahasa organisasi. 7 orang, Pak. 7 orang. Ya. Siapa 7 ini? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Ubaidillah bin Zarrah, ya. Kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terakhir putra beliau, Abdullah bin Umar. Kepada 7 orang ini diserahkan oleh Umar tugas untuk menyeleksi, mencari, menyiapkan pengganti Umar sekiranya Umar meninggal. Lalu kepada 7 orang ini, 6 orang, Umar katakan, 6 orang nih, kamu 6 orang punya 2 hak. Hak dipilih. Adapun yang 1 orang hanya punya 1 hak. Hak memilih. Tidak boleh dipilih. Siapa 1 orang yang cuma punya 1 hak itu? Anaknya sendiri, Abdullah bin Umar. Lalu 6 orang ini protes. Nggak adil dong Tuhan. Masa kami 6 punya 2 hak, sementara anakmu cuma 1 hak memilih. Nggak boleh dipilih. Apa kata Umar? Ini keputusanku dan aku merasa adil. Kenapa? Karena aku saja, Umar bin Khattab, selama menjabat khalifah, aku belum tentu bisa mempertanggungjawabkan jabatanku di hadapan Allah. Jangan lagi engkau berat tanggung jawabku dengan engkau angkat anakku sebagai itu, Pak. Umar bin Khattab begitu, Pak. Jadi anaknya dilarang, dipilih. Ya, itu Umar bin Khattab. Dan nanti yang terpilih Utsman bin Affan. Ya. Baik. Yang kedua, Bapak-Saudara sekalian, kenapa orang beriman yang kita pilih? Karena orang beriman, dia akan jujur tadi. Yang kedua, dia akan amanah. Dia akan amanah. Oke? Silakan lagi Pak dibuka. Surat 8, Al-Anfal, ayat 27. Ya. Ini larangan dalam Al-Quran. Larangan dalam Al-Quran yang Allah gunakan di ayat itu bentuknya larangannya berupa lam nahi, lam larangan. Ya, jadi kalau dalam larangan tadi ada Allah gunakan kata istanibu, jauhilah, tinggalkanlah. Perintah berupa larangan, jangan dikerjakan gitu ya. Yang kedua tadi Allah menggunakan kata haroma. Nah yang ketiga larangan Allah menggunakan lam nahi. Surah 8 ayat 27 Pak, sudah ketemu? Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasulahu wa taqunu amanatukum wa antum ta'lamun. Oke, terjemahnya Pak. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang percayakan kepadamu. Oke. Jadi kalau lihat ayat ini, di awal kalimat Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kenapa orang beriman? Karena orang beriman akan amanah. Orang yang benar-benar beriman, dia akan amanah.
Walaupun amanah, gak semua orang bisa, Pak. Gak semua orang bisa bersikap amanah. Kepercayaan, ya, jabatan yang diserahkan sekian tahun dan di awal dilantik dia bersumpah, ya kan? Tapi kemudian banyak yang dilanggar amanahnya. Terakhir kasus KPK dengan Kementerian Pertanian, ya kan? Sebuah lembaga yang ditugasi ngurus pemberantasan korupsi. Baru kali ini KPK ketuanya ditersangkakan, Pak. Baru kali ini. Dari sejak KPK ada. Ya kan? KPK sebelumnya, pejabatnya, ketuanya itu diberhentikan. Bukan karena korupsi. Ya, yang terakhir kan Abraham Samad. Diberhentikan. Apa kasusnya? Korupsi. Bukan. Bambang Wijayanto? Bukan. Antasari? Bukan. Ya. Nah, baru kali ini. Oke. Jadi tidak semua orang bisa mengemban amanah, bisa melaksanakan kepercayaan dengan baik. Ya. Allah sudah nyatakan begitu, Pak. Surah 33, silakan dibuka, Pak, terjemahnya saja dibaca. Surah 33 ayat 72. Sudah ketemu? Al-Ahzab 33 ayat 72. Ya, betul. Ya. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah pada langit, bumi dan gunung, tapi semuanya enggan untuk mereka khawatir melaksanakannya berat, dipikirkan mampu oleh manusia. Oke. Ya. Jadi Allah pernah tawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. 3 makhluk Allah ini nggak mau menolak, tak siap, khawatir nggak kuat. Manusia menerima, bahkan manusia berlomba-lomba minta amanah, ya kan? Sepanjang jalan kan bisa lihat banyak banget baliho-baliho, ya kan? Minta dicoblos kan? Artinya apa itu? Minta amanah, serahkan gitu. Oke, kemudian ujung ayat Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Banyak kemudian orang yang diserahi amanah itu berkhiyar, zalim. Ya. Oke. Karenanya serahkan betul amanah itu kepada orang yang kita yakini bisa menjaga amanah itu. Ya. Baik. Orang yang bermain-main dengan amanah ini kaitannya dengan keimanan. Orang yang bermain-main dengan janji ini kaitannya dengan keagamaan, dengan agama. Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi mengatakan kerasnya hadis. Apa kata Nabi? La imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Tidak sempurna iman seseorang atau tidak dikatakan beriman orang yang tidak bisa bersikap amanah.
dan tidak dikatakan beragama seseorang, tidak sempurna agama seseorang, la'ak adalah orang yang tidak menepati janji. Ya. Baik. Jadi kembali, kenapa kita harus serahkan amanah ini kepada yang ahlinya? Ahlinya itu pertama dari sisi keimanan, yang kedua ahlinya ini adalah dari sisi kompetensi, Kapasitas. Apalagi untuk mengurus 270 juta warga, jumlah jamaah rakyat Indonesia berapa? 270 juta ya, bukan 400 juta ya. Bukan 400 juta. 270. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita salah menyerahkan amanah kepada orang yang tidak beriman, kepada orang yang tidak kompeten, ya, yang belum teruji, ya. Apalagi tadi pimpinan puncak. Ya. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahli pantajiris sah. Oh, dalam bahasa Inggrisnya, ya, the right man on the right job, gitu ya. Atau the right man on the right is kompetensi. Atau dalam surah Al-Isra ayat 86 kalau tidak salah. Kul kullu ya'mal 'ala syakil. Jadi ada skill. Ya. Skill. Baik. Saya kira saya punya tanggung jawab moral lah ya untuk menyampaikan ini Bapak Ibu. Apalagi materinya saya kira relevan dengan tema ya. Hari ini Isya jam 7 lewat 20, masih agak lama ya. Oke, Bapak Ibu, terakhir. Jadi kalau mau dibuat rumus, ya, Bapak Ibu yang oleh Allah diamanahi jabatan. Kan kalau kita bicara amanah, luas maknanya. Amanah yang paling puncak ya Pilpres itu amanah yang paling puncak. Ya. Setiap kita oleh Allah diberikan amanah. Apa amanahnya? Sebagai suami, Allah amanahkan kita istri. Sebagai orang tua, Allah amanahkan kita anak. Ya. Kemudian di masyarakat ada yang RT, ada yang RW, gitu ya, ada yang lurah, ada yang camat, sampai yang paling tinggi. Atau di kantor, Bapak Ibu, ada yang dipercaya sebagai AC misalnya, kabin, ya, dan sebagainya. Itu amanah. Maka rumusnya, agar amanah yang kita berikan itu tidak termasuk 3372 tadi, kita dibilang zolim, kita dibilang bodoh gitu ya. Maka rumusnya 4, Pak. Yang pertama iman. Jadikan landasannya benar-benar iman. Artinya bahwa yang kita lakukan, ya, tidak ada yang tidak bisa ditutupi, disembunyikan di sisi Allah. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan termonitor dan akan diminta pertanggungjawaban. Sehingga ini diharapkan bisa menjadi benteng buat kita agar kita bisa yang kedua, lahir
Amin. Jujur. Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat jadi nabi, beliau sudah digelari Al-Amin karena kejujuran beliau. Ya. Nah, orang beriman itu identik dengan jujur. Karena tadi diawasi, dimonitor dan akan diminta pertanggungjawaban. Nah, yang ketiga amanah. Dari akar kata yang sama, Pak, alif mim nun. Iman, amin, amanah, ujungnya aman. Aman. Jadi kalau kita dalam melaksanakan tugas amanah, kepercayaan yang diberikan RT dan sebagainya, atas dasar iman, atas dasar amin, atas dasar amanah, maka aman, Pak. Selama kita menjabat sekian tahun, kita nggak ada rasa takut, nggak ada rasa cemas, dan nggak ada orang yang bisa mengganggu kita. Gitu. Dicari kelemahannya, nggak bisa. Gitu. Kenapa? Jujur dia. Bukan hanya dia, keluarganya juga. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Ketika kita sebagai pejabat nggak bisa diganggu, nggak bisa dirayu, dikompromi, hati-hati. Istri. Kayak Nabi Adam. Nabi Adam. Iblis nggak bisa mengganggu Nabi Adam. Hanya ketika ada Hawa, nah pintu masuk Adam menggoda iblis adalah istrinya. Ya, makanya bukan hanya kita, tapi keluarga kita juga harus kita ya, bentengi. Ya. Kan ceritanya Kapolri yang terkenal itu, yang polisi jujur itu, Sugeng, ya kan? Sugeng ya, Hugeng, kan gitu. Beliau nggak bisa disuap, ya kan? Akhirnya istrinya dikirim motor ke rumahnya, yang saya baca begitu ya, dikirim motor ke rumahnya, yang terima adalah istri. Ya, karena alasannya, Bu, ada pesan dari Bapak, suruh kirim ke rumah. Tolong tanda terima. Pas sampai di rumah, Pak Ugeng sampai rumah, kaget. Loh, ini siapa yang kirim? Kata istrinya, loh, tadi pengirimnya bilang Bapak yang suruh. Udah, kembalikan. Kembalikan, Pak. Dikembalikan, bukan pengen diganti mobil, bukan. Ya, tak diterima. Oke. Aman, Pak. Jadi kalau atas dasar benar-benar tadi, aman. Selesai dia 5 tahun. Dan ketika mau mengakhiri jabatan, dia tenang. Dia nggak gelisah, dia nggak ada rasa cemas, khawatir. Karena kalau, maaf sebaliknya ya, kalau dia nggak iman, nggak amin, nggak amanah, ketika mau berakhir, itu gelisah. Gelisah. Jangan-jangan nanti setelah saya turun, saya seperti Donald Trump, mantan Presiden Amerika. Itu. Tapi kalau kita selama menjabat dengan landasan iman, kemudian jujur, kemudian amanah, ujungnya aman. Selesai, turun, istirahat, pensiun, tenang, Pak. Bisa ngomong cucu. Iya, kenapa? Ngomong bersih. Banyak pejabat seperti itu ya. Tapi kalau tadi nggak beriman, nggak jujur, nggak amanah, belum selesai ya diselesaikan lebih cepat. Ya, kemudian harus penjara gitu ya. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya, 4 menit. Barangkali dari yang saya sampaikan ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Oh, Pak. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, boleh, Pak. Kita berbuat dosa, terus kan nanti pas hari kiamat, kan semua ditampakkan. Ya. Terus kita misalnya sudah bertobat, apa mesti ditampakkan juga? Baik. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Bapak Ibu, Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim, Allah punya sifat Ghafar, Ghafur, Tawwab. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Ya. Surat 66, Surah At-Tahrim, ayat ke-8. Surah 66, ayat ke-8. Terjemahnya saja, Pak. Ayat 8. Yang keras, Pak. Orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang seluruh-seluruhnya. Tuhan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga mengalir keluarnya. Pada hari ketika Allah tidak menghasilkan sampai situ cukup, Pak. Ya, cukup, Pak. Itu ayatnya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Ya. Seberapa besar dosa yang dilakukan manusia, setinggi apapun dosa itu, sampai bahkan menyentuh langit, Allah Maha Luas. Ampunan Allah itu Maha Luas. Kalau kita bertobat dengan sebenar-benar tobat, tobat nasuha namanya. Tobat nasuha itu syaratnya 4. Syaratnya 4. Yang pertama, menyesal dengan sepenuhnya, berjanji tidak akan mengulangi, ya, kemudian meninggalkan perbuatan itu. Lalu yang keempat, lakukan amal soleh setelah itu. Jadi Pak, kalau dosa yang kita lakukan, kemudian kita bertobat, hapus sudah. Hapus dengan catatan tobatnya tobat nasuha, hapus. Pernah dengar hadis panjang? Ya, ini hadis, Nabi menceritakan begitu. Ada pendosa, dia sudah membunuh berapa? 99. Ini hadis, Pak. Sumbernya hadis, Pak. Dia sudah membunuh sebanyak 99 orang. Saat itulah sampai pada titik nadir gitu. Dia sampai kesadaran bahwa dia telah berbuat dosa itu. Maka ada niatan dia ingin berhenti, bertobat. Lalu dia bertanya, cuman salah orang, salah ahli. Yang dia datangi tokoh agama non-Islam. Karena kalau non-Islam kan ada tebus dosa. Kamu udah bunuh 99. Satu orang tebusannya sekian. Oh berat, nggak bisa. Gitu. Hanya dia kecewa, maka dibunuhlah. Genaplah 100. Ya. Tapi keinginan tobatnya masih. Maka dia datang ke ulama. Dia datang ke ulama. Karena dasarnya ulama tadi Quran, hadis, Allah Maha Pengampun. Yang kamu lakukan tidak seberapa dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan sebelum masuk Islam jahiliyah. Anaknya dikubur hidup-hidup kan. Anak perempuannya Umar bin Khattab itu dikubur hidup-hidup. Ketika lahir anaknya perempuan lalu dikubur. Kan begitu zaman Nabi itu.
Kalau zaman Firaun siapa yang dikubur dimatiin? Anak laki-laki. Zaman Nabi Muhammad anak perempuan gitu. Ya Pak. Jadi dalam Islam kalau ada perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang, dia taubat dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan ampuni. Seperti tadi cerita. Akhirnya apa? Yang 100 orang yang sudah membunuh 100 itu, kata Kiai, Allah akan ampuni. Syaratnya apa? Kamu hijrah. Hijrah. Pak, kalau orang pernah berbuat dosa, melakukan perbuatan dosa, lalu dia berada tinggal di tempat itu, kemungkinan dia akan kembali melakukan perbuatan. Ya, para anak-anak muda yang terjerumus narkoba, yang terjerumus minuman keras. Setelah dia tobat, tapi dia masih kumpul dengan komunitas yang suka melakukan itu, pasti akan. Makanya kata Kiai, kamu pindah, hijrah. Singkat cerita, dia pindah kan? Dia pindah. Sesuai dengan petunjuk Kiai, singkat cerita, sebelum sampai ke tempat yang dituju, orang itu meninggal. Akhirnya malaikat bingung. Malaikat ceritanya begitu ya. Surga, neraka, diterima atau tidak? Maka kemudian petunjuk dari Allah, coba diukur saja. Dari dia berangkat, dia meninggal, tempat tujuannya, diukur aja. Lebih dekat ke tempat dia berangkat, start tadi, atau lebih dekat ke tempat finish. Singkat cerita, lebih dekat ke tempat finish. Maka kata Nabi, orang itu masuk surga. Inilah Islam, Pak. Allah tidak melihat masa lalu. Yang Allah lihat sedang apa, saat apa orang itu ketika meninggal, sedang apa dia. Makanya kita berharap husnul khotimah. Jadi lebih baik kalau almarhum MZ bilang lebih baik mantan preman daripada mantan ustadz, mantan kiai gitu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudahi dengan baca doa qiyamatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.